Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Harun Suri, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Salim, yang saya hormati Ketua PCM Doro, yang saya hormati Ketua PRM Doro, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan pengajian sekaligus pelepasan calon jemaah haji untuk wilayah Kecamatan Doro. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menginjak pada acara inti, saya sebutkan tertib acaranya dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Marwat Al-Chortani. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari takmir masjid, dan acara yang keempat adalah sambutan dari Amirul Haji atau pembimbing haji, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Salim. Dilanjutkan acara inti pengajian pelepasan haji yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Harun Suri. Dan acara terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Marwat Al-Chortani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzarnakum adzaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Semoga yang
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari takmir masjid. Kebetulan dalam hal ini saya selaku takmir masjid yang sekaligus akan menyampaikan sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu calon jamaah haji yang berbahagia dan hadirin para hadirat semua yang hadir di sini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami selaku takmir Masjid Jenderal Sudirman merasa bahagia sekali. Meskipun saya memang juga belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji, tetapi kami turut bahagia, Bapak Ibu. Kami mendoakan panjenengan semua yang calon jamaah haji, semoga selamat dari perjalanan dari kampung Doro ini sampai ke Tanah Suci, diberikan kelancaran dan diberikan selamat dalam menjalankan ibadah haji, diberikan kemudahan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua rukun haji dan sunnah-sunnahnya, dan sampai pulang ke tanah air, ke rumah dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji mabrur. Amin. Semoga sepulang dari sana menginspirasi kita semua untuk mengikuti jejak langkah panjenengan semua, karena Bapak Ibu calon jemaah haji ini merupakan penyempurnaan dari agama Islam itu sendiri, sehingga belum sempurna kita sebagai muslim manakala kita belum melaksanakan haji. Dan haji ini adalah pahalanya adalah surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua calon jamaah haji ini adalah calon-calon ahli surga. Dan kita semuanya memimpikan itu, Bapak Ibu. Semoga nanti saya pesan pada Bapak Ibu calon jamaah haji di sana mendoakan kami terutama yang wabil khusus ini jamaah Jenderal Sudirman yang belum dipanggil oleh Allah supaya bisa dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Amirul Hajj Bapak Kiai Haji Salim Juri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajj. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadana ila siratim mustaqim wa la iwaj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'a hudahu ila yaumi la shifaa'a wa la dawaa'a wa la ilaj amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Harun Bajuri SHMM yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Doro, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Doro, yang kami hormati takmir Masjid Jenderal Sudirman Doro, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian rutin setiap hari Ahad di Masjid Jenderal Sudirman Doro ini, para calon jamaah haji yang tergabung dalam KBIH Miftahul Ulum Kabupaten Pekalongan yang berbahagia, para jamaah haji khusus yaitu Haji Plus. Nanti akan kami sampaikan, perkenalkan satu persatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nafas kita sehingga dapat menghirup udara segar dalam keadaan nyaman dan bahagia. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk yang hadir di Masjid Jenderal Sudirman ini yang menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, KBIH Miftahul Ulum Kabupaten Pekalongan tahun ini membimbing sejumlah calon jamaah haji 194. Laki-lakinya 87, 100 lebih untuk para ibu. Yang lansia itu hanya jumlahnya 6. Kalau dulu lansianya lebih banyak. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Doro yang mempercayakan diri untuk bergabung mengikuti manasik KBIH Miftahul Ulum. KBIH Miftahul Ulum itu adalah telah dilaksanakan, telah dibangun, berdiri sejak tahun 1997. Jamaah pertama 40. Sekarang sudah sampai 206, tetapi yang 6 tidak bisa masuk karena cadangan tidak ikut masuk kuota. Maka yang patut 194. Yang 4 ini masuk Haji Plus. Pak Ali Suntoro dan bapaknya Pak Asnawi masuk Haji Plus. Nanti kita satu persatu kita perkenalkan. Dan dalam bimbingan manasik KBIH Miftahul Ulum karena di bawah Travel and Tour Anubi. Begitu Pak ya. Kemudian Pak Taufikur Rahman yang pakaiannya seperti saya ini, dan Ibu Kokom Mundane
Komariah itu mengikuti haji plus, bayarnya cukup menggiurkan. Biaya ibadah plus, haji plus itu biayanya spektakuler. Itu mengikuti bimbingan manasik travel and tour Patuna. Satu persatu akan kami perkenalan untuk berdiri. Untuk yang pertama dari sebelah kanan saya adalah Bapak Asnawi Sumeneb, Pak. Ini Pak Asnawi rumahnya Dorongan Teh, betul? Betul, rumah. Ini mengikuti travel and tour Anubi yang mengikuti program Haji Plus. Yang kedua Bapak Afif almarhum. Ini adalah jamaah Haji KBIA Miftahul Ulum tahun 2024, larikan mantan Koramil Doro. Yang ketiga Bapak Subagio S. Siswoyo Utoyo bin SPD. Menika jamaah haji KBIA Miftahul Ulum, rumahnya Doro Bulu, Dororejo. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ali Suntoro. Ini putra dari Pak Asnawi, Haji Plus, mengikuti bimbingan manasik haji KBIA Miftahul Ulum dalam rang include atau dalam bimbingan Anubi Jakarta. Berikutnya Bapak Taufikur Rahman. Ini pimpinan cabang Muhammadiyah, ini bendahara. Tukangnya kelip duit mulane haji di sini. Selamat. KBIA Miftahul Ulum kami mengundang seperti itu karena ini pimpinan cabang Muhammadiyah Doro. Ini mengikuti Haji Plus Travel and Touring, Tour and Travel Patuna, Jakarta. Nanti berangkatnya berbeda dengan yang kami. Kami lebih dulu, tapi kemudian untuk yang plus-plus ini carry, tapi pulangnya lebih dulu. Yang berikutnya Ibu Komariah. Ini istri Bapak Taufikur Rahman. Hajinya plus, kalau diuangkan itu beli kerupuk dari sini sampai ke Jawa Tengah, insya Allah bisa sampai Tirantegi. Berikutnya Ibu Israwiyah Istiaro, monggo Bu. Ibu Istiaro adalah istri tercinta dari Bapak Robul Kemat bin Sunoto Agus Noto Larikan. Berikutnya Ibu Susanti SPD. Ini adalah istri dari Bapak Subagio. Rumahnya Dorobulu, Dororejo, belakang Masjid Dororejo. Yang terakhir adalah Ibu Nikmat Rahnawi bin Ramli. Niki rumahnya adalah Gumelar Putosari. Dan yang terakhir saya sendiri, saya adalah duda. Saya tidak ada yang mendampingi, bahkan mendampingi mereka. Hadirin rahmatullah.
Jamaah Haji KPH Miftahul Ulum ini dibimbing oleh para pembimbing yang sudah profesional, sudah memiliki sertifikat nasional. Dari KPH yang ada di Kabupaten Pekalongan yang memiliki sertifikat pembimbing manasik haji tingkat nasional, sekelas nasional itu paling banyak dimiliki oleh KPH Miftahul. Dari jumlah pembimbing 20 orang, 10 sudah bersertifikat nasional. Maka insya Allah kami mengantarkan para jamaah haji ini dengan profesional. Endingnya adalah mengantarkan mereka dalam kondisi sehat, lancar, aman, dapat mengamalkan manasik haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma. Kami mohon doakan untuk jamaah haji KPH Miftahul, mudah-mudahan mendapatkan predikat haji yang mabrur, selamat sampai ke tanah air sesuai dengan harapan takmir masjid. Terima kasih dan mohon maaf apabila kami ini para calon jamaah haji ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi mohon dimaafkan, didoakan agar bisa sempurna melaksanakan ibadah haji dan pulang kembali sampai di tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa fatihari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum foto. Sekaligus mengenalkan para haji yang akan insya Allah juga besok pagi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mengirim barang sudah tersedia mulai jam 2:30 sudah siap-siap ke Al-Husaimah ya. Nanti dari Al-Husaimah terus dilepas di Pendopo Kabupaten. Nah, terima kasih. Memang luar biasa Pak Salim. Ini pembimbing yang profesional. Beliau sudah membimbing ya, bahkan sampai insya Allah 4 kali ini menginjakan di tanah suci. Wah, luar biasa. Nah, apalagi nanti Pak Harun, Pak Kiai Harun ini sudah tidak hitungan ke tanah suci. Ya, mantap. Menginjak acara inti yaitu Maitu Hasanah dari beliau Bapak Kiai Haji Harun waktu dan orang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak pimpinan, para anggota dari organisasi Muhammadiyah di Kecamatan Ndoro, para sesepuh, para bapak ibu calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan di bawah komando yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Salim Supri MMPD, yang insya Allah yang reguler berangkat besok malam jam 1:30. Kemudian yang haji khusus itu berangkat tanggal 5 Juni. Ini istilah haji itu memang bermacam-macam Bapak Ibu. Haji reguler, haji khusus resmi, haji foroda. Ini yang bikin rame haji foroda. Haji foroda itu haji pribadi. Jadi istilah dulu sandal kepit. Ini saya menghadapi ini dari tahun 2010 haji foroda ini. Banyak masalah karena tidak resmi lewat pemerintah. Itu visanya lewat namanya muzamalah. Jadi geremeng, pertemanan. Api-api neten, konco, kenal itu dapat visa. Dan visa itu yang jual adalah dari orang-orang Saudi. Tapi ini yang susah, pemerintah sampai sekarang belum bisa mengantisipasi dengan menyeluruh, karena ini antar orang susah, termasuk umroh yang legal ilegal ya. Kebetulan saya dulu menangani haji itu mulai tahun 82 dan saya menjadi pembimbing manasik haji mulai 86 sampai sekarang. Mungkin untuk Kabupaten Pekalongan tertua karena yang bapak-bapak kiai yang bareng saya bimbing haji 86 itu sudah tidak ada lagi sekarang. Baru lagi. Jadi kebetulan saya mengikuti perkembangan dunia haji maupun dunia umroh. Kemudian masalah-masalah yang terjadi pun saya mengetahui. Sampai sekarang insya Allah saya mengetahui. Kemudian apa yang dijaga di sini oleh jamaah haji pun saya tahu. Ini menurut saya Bapak, bagi yang sudah maupun yang belum, maupun yang hadir di sini, semuanya mesti berkeinginan. Tapi pesan ini adalah untuk semuanya. Ini yang sangat penting di dalam Islam itu sering dilupakan. Bapak Ibu, tadi saya baca ayat. Kenapa bagi orang yang melaksanakan haji tidak boleh rafas, fusuk dan jidal? Ini begini. Rafas ini apa artinya? Saya mengutip dari Kamus Munjid, Kamus Al-Munjid, Kamus Bahasa Arab. Ini saya tulis halamannya 583. Ini kamus bahasa terlengkap sampai sekarang untuk dunia ini. Kamus Bahasa Arab terlengkap itu Al-Munjid. Kalau bapak-bapak yang sudah punya silakan nanti dibuka. Sohifah 583. Rafas itu artinya adalah qaulul fahsi. Qaulul fahsi. Ucapan yang tidak baik. Itu kalau kita lihat kata-katanya adalah rofasa, warofasan, warofisa, rofasan, wa arfasa fi kalamihi, sama dengan muratif qaulul fahs, ucapan yang tidak baik. Jadi siapapun orang
Islam itu tidak boleh mengucapkan yang tidak baik. Ini karena bermasalah. Ucapan tidak baik ini menunjukkan etika dari seseorang. Jadi wong ngomong niku bisa menunjukkan watek yang bersangkutan. Bagaimana dia bicara. Kemudian yang kedua, tidak boleh fusuk. Fusuk itu artinya, ini menurut kamus itu Pak. Fusuk adalah kharaja an tariqil haqqi was shawab. Keluar dari jalan kebenaran, dari jalan hak dan kebenaran. Jadi sudah hak was shawab. Bukan sawab ya, kalau sawab itu pahala, ini shawab. Jadi kharaja keluar min dari tariqil haqqi, jalan hak was shawab, kebenaran. Itu yang namanya fusuk. Jadi jangan sampai kita ini, baik kita itu mau berangkat haji maupun belum, maupun sudah, itu jaga jangan sampai keluar daripada yang hak dan kebenaran. Siapa ini contoh yang keluar? Setan, iblis. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana minal jinni, iblis itu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni, iblis ini adalah golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Dia itu telah fasik, telah keluar dari jalan kebenaran, jalan hak. Kemudian ayat ini diteruskan, apatattahidunahu, apakah kamu akan mengambil iblis ini, wa dzurriyyatahu, dan anak cucunya, auliya min duni, pelindung-pelindung selain aku, wa hum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuhmu. Ini hati-hati ini. Jadi Allah di situ menyebutkan, loh, apakah kamu akan mengambil iblis sebagai pelindungmu, sebagai wali-walimu, sebagai panutan kamu? Padahal dia musuhmu. Bisadzalimina badala. Sangat jelek. Ini adalah perang yang sangat jelek. Orang-orang dolim ini, pekerjaan orang dolim. Bisadzalimina badala. Ini silakan Bapak Ibu koreksi surat Al-Kahfi ayatnya 50. Jadi ini jin yang fasik. Maka kalau orang sampai fasik, itu adalah setingkat mengikuti iblis. Akhirnya dalam haji dilarang. Bahkan tidak hanya haji, semua dilarang fasik. Kemudian jidal. Jidal itu adalah khusumah. Khusumah itu membuat polemik. Membuat polemik. Polemik kan berarti kan satu, ya, membuat satu masalah yang menjadikan orang itu saling berhadapan. Dengan ada faktor mujadalah, faktor perdebatan. Maka di dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk belajar ilmu debat. Kenapa? Bisa membuat nanti berkepanjangan. Pertamanya adalah dari hati ke hati saling benci, yang kedua ucapan, kemudian yang ketiga nanti akan menjurus kepada satu permusuhan. Kalau sudah permusuhan, terjadilah peperangan. Ini khusumah, mujadalah. Jidal tidak boleh. Dalam haji, dalam apapun tidak boleh jidal. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala bil hajj. Nah, ini dilarangan. Lah, perangi sifat orang yang rafas,
fusuk, jidal ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itu dicontohkan oleh iblis. Dan iblis itu punya tugas. Apakah iblis itu tidak percaya adanya Tuhan? Tidak adanya Allah? Apakah orang-orang kafir itu tidak percaya adanya Allah? Orang Quraisy yang bapak ibu nanti sebentar lagi akan menginjak kaki di tanah haram Mekah. Di Mekah itu tanah haram, di Madinah juga tanah haram. Bapak ibu nanti akan melihat bekas-bekas orang kafir. Baik di Mekah maupun Madinah. Bahkan orang munafik di Madinah. Bapak ibu akan melihat namanya Jabal Uhud. Itu akan terkenang pada kita bahwa ini terjadi dulu perang Uhud di mana ada 300 orang munafik yang belot. Orang munafik. Rasulullah tidak tahu, siapa pun tidak tahu. Hanya Allah yang beritahukan orang munafik. Ini bahaya nih. Sholatnya nang masjid banter, jamaahnya banter, muadzini pinter, munafik. Coba Bapak Ibu jenengan nyuwun sewu Pak Rabul kali Ibu person ndak atan-atane Pak. Mboten person kan? Isi hatinya dari ibu itu ndak akan ngerti. Pak Bagio kali Bu Santi napa jenengan hidup bersama sudah sekian puluh tahun perso atan-atane. Tahu isi hatinya? Dia kan tahu. Itu dicontohkan. Rasulullah tidak tahu, orang munafik itu tidak tahu. Begitu akan perang ke Uhud, 300 orang itu kembali. Kenapa? Kita mau mati di sana, mati konyol kita. Siapa yang nanggung anak kita kalau mati? Ayo pulang, 300 orang dari 1000. Itu perang Uhud. Orang munafik. Kemudian pasukan Mekah yang dikomandoi Khalid bin Walid waktu itu, yang kemudian beliau adalah menjadi panglima Muslim, itu pun mereka mengenal Allah. Bahkan iblis, setan itu pun takut pada Allah. Tidak percaya, buktikan. Ini surat Al-Quran saya kutip. Dalam surat Shad itu disebutkan, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabb, itu setan. Duh Gusti Allah, kula nyuwun umur sampai dina kiamat. Jadi setan itu bisa mengucapkan ya Rabb. Dia mengatakan Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Rabb, karena kamu sudah memvonis saya itu hina, saya ini celaka, maka pasti benar-benar akan aku ganggu anak cucu Adam dan mereka semuanya akan kami sesatkan. Pamit karo Allah. Pamit. Iblis, setan itu menggoda manusia pamit dengan Allah. Berarti kenal Allah kan? Kemudian ada juga satu ayat, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kebesaranmu ya Allah, pasti akan kuusahakan seluruh anak Adam celaka semuanya. Kemudian juga di dalam surat Juz 28 itu ada di sana surat namanya surat As-Saff. Surat Al-Hasyr. Iblis itu begini mengatakan, kama salis syaiton itqala lil insani kfur. Seperti setan ketika ganggu manusia, "Hei anak Adam, jadilah kamu kafir. Kafirlah kamu, ikuti saya." Jadi dia tidak katanya itu dengan manis-manis supaya orang itu jadi kafir. Intinya itu supaya kamu ikut saya. Falamma kafaro, maka ketika orang itu kafir, falamma kafaro, inni bari'um minkum. Aku bebas, itu urusanmu sendiri. Jadi pertama menunjukkan kafir, ngejak kafir, begitu orangnya kafir, dia mengatakan saya bebas, itu urusanmu, salahmu sendiri.
Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Jadi iblis setan itu mengatakan takut pada Allah. Silakan ini yang perlu kita kaji, perlu kita siapkan diri kita. Kama talis syaitani idqala lil insani fur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut pada Allah, penguasa alam ini. Fakana akibatahuma annama fin nari khalitaini fiha wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Akibatnya apa? Iblis, setan dan manusia dua-duanya sama di neraka semuanya. Ini yang perlu kita jaga. Maka di dalam manasik itu ada diberikan satu pesan dari Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Seperti sholat, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat, kata Nabi. Jadi sholat kita itu harus seperti Nabi. Ikuti contoh-contoh Nabi. Manasik kita pun harus mengikuti manasik Nabi. Yang tidak, jangan dipakai. Ini bukti keislaman kita jaga. Apa sih Islam itu? Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Ikrar, penyataan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bi anna jami'a ma ja'a bi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Bahwa semua yang datang dari Nabi Muhammad adalah benar adanya. Hak dan benar. Itu keimanan kita. Kalau bukan dari Nabi, tidak benar. Garis itu. Benar itu tidak ada setengah-tengah. Benar, salah. Ada kepastian. Kalau dalam bahasa hukum, itu kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Syariat begitu. Ini benar, ini halal, ini batal. Sudah, selesai. Tidak ada setengah batal, setengah halal, tidak ada. Ini haram, ini wajib. Nah, ini kita jaga. Jadi sesuatu yang bukan dari Nabi, ya sudah kita tinggalkan. Berisiko. Kenapa? Bisa menjadi orang itu syirik. Jadi seperti tadi, apakah orang-orang musyrik itu tidak mengenal Tuhan? Mengenal. Bapak Ibu, sumpahnya Abu Jahal. Ketika menghadapi perang Badar, Abu Jahal bersumpah, demi Allah, wallahi, saya atau Muhammad yang menang. Pakai wallahi. Nang apa? Wis ngucape wallahi, percaya karo Gusti Allah kok syirik. Apa? Karena mereka di samping menyembah kepada Allah, menyembah kepada yang lain. Mengakui Allah, mengakui yang lain. Mereka memohon kepada Allah, memohon kepada yang lain. Jaluk orang liyane. Nah Gusti Allah ya, namanya lihatnya jaluk juga. Dia minta kepada Allah dan minta kepada makhluk Allah. Double, itu namanya syirik. Jadi satu ya sudah satu. Tidak ada Tuhan dua. Ini yang dipertahankan oleh pendiri Republik ini dengan Pancasila, Bapak Ibu. Jangan main-main ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini luar biasa ini. Menyelamatkan bangsa Indonesia. Itu konsep dari para pendiri Republik kita ini. Termasuk yang namanya digunakan untuk masjid ini. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Beliau itu dari pemuda Hizbullah. Purwokerto. Pemuda Hizbullah. Beliau itu bukan orang sembarangan. Sholatnya itu sholat arba'in dilaksanakan. Puasanya luar biasa. Maka kemarin kita perlu melihat contoh Jenderal Sudirman. Itu tidak main-main. Orang alim, orang soleh, pemberani, pejuang. Luar biasa. Kita bicara sejarah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kenapa mereka dikatakan kafir, syirik? Karena ini mereka di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lain. Mohon kepada Allah, mohon kepada yang lain juga. Itu namanya syirik. Syirik itu menduakan. Orang esa tapi menduakan. Ngono yo ngene yo, itu bahaya itu. Ini tugas setan. Kalau orang sudah syirik sudah tidak digoda. Jadi kalau ada orang, jadi nek wonten tiyang niku pun syirik, kafir mboten digoda.
Yang digoda itu orang yang mau berjalan kepada jalan yang lurus, seperti bapak yang mau berangkat haji. Ini kan siratal mustaqim. Jenengan banyak digoda. Wah, tanah suci tidak ada godaan, kata siapa? Banyak godaan. Nanti panjenengan mersani hal-hal yang kadang-kadang belum pernah didengar, belum pernah dilihat. Pekerjaan amalan-amalan orang yang macam-macam banyak sekali. Maaf Bapak Ibu, saya di sana kira-kira saya hitung 10 bulan. 10 bulan saya di tanah suci. Jadi dari haji ke haji, umroh ke umroh itu saya hitung ada 300 hari. Saya pelajari semuanya. Dari budaya, dari sosiologi masyarakat Arab, saya pelajari semua. Kenapa dulu menjadi kafir? Bagaimana mereka menjadi Islam? Bagaimana kota Madinah? Itu saya pelajari semuanya. Jadi itu yang paling berat itu menahan daripada godaan setan itu, syirik itu. Kalau sudah syirik, ya sudah selesai. Jadi setan itu hanya itu, syirik. Yang lain tidak diurusin sudah. Maka ada istilah, siapa yang sampai tergoda sampai syahadatnya batal, ya sudah dia hancur. Syahadatnya batal, Pak. Syahadatnya batal. Karena apa? Amalannya sudah busuk. Apa ono sing batal syahadat? Ada. Orang itu Rasulullah bersabda, detik ini lebih beberapa detik ini ya. Detik ini muslim, detik kedua kafir. Detik pertama, detik keempat muslim, detik kelima kafir. Ngerinya di sini. Karena setan selalu masuk. Selalu masuk. Maka di sini keimanan kita harus kuat. Apa? Kita yakin bi Allah Ta'ala muttasifun bi jami sifatil kamal wa munazzahun an jami sifatin nuqsan. Kita yakin bahwa Allah itu memiliki sifat yang maha semua dan tidak memiliki sifat kekurangan. Contoh yang gampang yang menjadikan kita menjadi musyrik. Kita misalnya datang ke orang ahli ramal. Pak, saya itu mau buat rumah. Baiknya hari apa? Yang selamat. Orang itu mengatakan, oh nek kowe gawe rumah, paling selamat ngesuk dinone Setu. Sing ora balung 6 wis apa. Kan ora balung 6. Jumat Sabtu hari kedua. Setu Pon. Sing ora Setu Pon, nek Setu Pon itu balungan 6. Balungan 6 kuwi nek sampean ngutangke duit disauri aja ditampa. Engko wae ngesuk ana balungan 6. Soale balungan 6 naas. Lah, orang itu yakin, sudah syirik dia. Sudah, selesai itu aja. Tidak macam-macam, maka hati-hati kita, hati-hati. Karena yang akan datang tidak ada yang tahu, siapa yang tahu yang gaib? Tidak ada. Jadi orang, manusia tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu tentang gaib. Kecuali Rasul dan Nabi, itu karena Pak untuk mukjizat. Tidak ada manusia tahu yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhuru ala ghaibihi ahadan. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan yang gaib itu tidak dinamakan pada siapapun. Illa manir tadomir rasul, kecuali dari yang diridhoi dari para rasul. Kalau manusia selain rasul, tidak ada. Kalau mengatakan tahu, wah aneh sekali itu. Dia mengatakan yang gaib, berarti dia sudah menentang Allah, sudah fasik kepada Allah. Inilah hati-hatinya iman Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pertahankan. Kita pertahankan. Ya. Terutama nanti kita Bapak Ibu yang mau berangkat ke sana itu banyak melihat macam-macam. Nanti di Masjid Haram itu banyak orang yang keliru. Saya sering melihat orang-orang itu mencium-cium semua dinding Ka'bah dicium-cium. Yang dicium itu kan Hajar Aswad sunnahnya, yang lain tidak ada. Kalau bisa cium-cium, kalau tidak cukup isyarat saja ini. Atau tangan, atau dengan tongkat, ini selesai. Bahkan Hajar Aswad itu ya, itu kan benda. Yang diperintah kita itu bukan nyembah Ka'bah. Fal ya'budu robba hadzal bait. Sembahlah yang punya ini. Siapa? Allah. Kenapa itu? Hanya menghadap, istiqbal saja, menghadap. Bukan berarti Allah di situ.
Dan bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu itu bacaan dipegang. Hai Hajar Aswad, kamu batu, tidak akan berubah apa-apa. Dari dulu kamu batu, ya nanti menjadi batu juga. Demi Allah, saya tidak akan mencium kamu kalau Rasulullah tidak mencium kamu. Kenapa? Waktu itu Mekah itu masih baru saja dilanda oleh kemusyrikan. Batu, patung-patung ada banyak dari batu. Nanti Bapak Ibu bayangkan Ka'bah itu ada 360 patung. Sofa Marwah. Boleh naik di sofa di Marwah itu mesti inna sofa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junah alaihi wa bima wa man tatahhara fa innallaha syakirun alim. Ini ayat ini ditujukan dulu waktu patung belum dihancurkan, orang-orang mau sa'i, tawaf sa'i. Di mana? Enggak apa-apa. Sebelum dihancurkan, silakan kamu boleh untuk tawaf dan sa'i di Sofa Marwah. Tawafnya di Ka'bah. Masih banyak patung waktu itu. Itu masih belum Fathu Makkah dibolehkan waktu itu. Banyak kan Masjid Haram. Lah orang-orang Makkah itu waktu itu mereka mengakui Allah tapi menyebut-nyebut nama Lata Uzza. Lata Uzza Manata ini penyakit ini dari zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ada Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, 5. La tadruna aliyatakum wa la tadruna Wat dan wala Suwa wala Yahus wa Ya'uq wa Nasr. Mereka punya Tuhan itu. Wat, Ya'uq, Yahus, Ya'uq, Nasr. Disebut-sebut namanya dalam meminta. Itu kan kelakuan mereka. 950 tahun Nabi Nuh menghadapi mereka, hanya 40 orang yang ikut. Istri dan anaknya pun ada yang tidak ikut. Bayangkan betapa beratnya ini. Ini kan menjadi contoh bagi kita bahwa kemusyrikan itu paling berat. Dan orang yang musyrik tidak satu detik pun masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu, orang musyrik tidak sedikit pun, tidak satu detik pun diberkenan masuk surga. Orang kafir, musyrik tidak sedikit pun diberkenan masuk surga meskipun satu detik. Nah, ini ngerinya. Contoh yang gampang ini, ada 2 orang. 2 orang ini KTP-nya Islam, sama-sama Islam. Pak, jenengan Muslim. Oh iya, KTP ini, KTP saya Muslim. Jenengan? Iya juga, saya pasti dong. Pak Nyesu, kenapa enggak sholat? Ngapain sholat? Kenapa sholat? Orang sembahyang duit akeh, sembahyang malah duit ora akeh. Debulak tenggeluk ke Muslim, untuk apa? Dulu sama Islam, iya, ya saya Islam, tapi untuk apa sholat? Yang satu ditanya, Pak lah sampean Muslim? Iya. Kok urus sholat? Lah gue kan, nyong gue, jangan harap sembahyang, tapi priye, oh si koyo gue, isi rasa-rasan nih, isi nih, si opon. Tapi tetap aku ngerti nih, sholatnya wajib. Tapi nyong isi koyo priye. Lah, wong loro niki Bapak Ibu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga? Pasti dia masuk neraka dan masuk surga. Enten ya. Yang mengatakan bahwa sholat untuk apa? Enggak usah sholat, itu dia kafir. Neraka. Tapi orang tidak sholat, tapi dia tidak neraka. Nantinya masuk surga, neng mampir, transit, nang rokok sih. Lah luwe nya sing sholat kuwi sing bisa. Ana sing ngomongi kelalen, ana sing ngomongi sama-sama. Ana sing ribut anak, ribut kerjaan, macam-macam. Itu neraka dulu. Transit. Loh, transitnya nang nganti suwulan, aja nganti suwulan, Pak Bu. Sehari itu 1000 tahun. Kok dianggap enteng? Sehari itu 1000 tahun. Lah nek neraka sampai wulan berarti pinten? 30.000 tahun. Nah, ini kita jaga. Oleh karena itu Bapak Ibu, obatnya apa agar kita tidak terkena gangguan iblis ini? Baca banyak-banyaklah kita beristighfar. Bulan Dzulhijjah Bapak Ibu beristighfar, paling banyak istighfar, zikir pada Allah. Karena setan itu
dia tidak bisa menggoda dalam dua hal. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18 silakan dibaca nanti di rumah. Di sana setan mengatakan, Fabima aghwaytani, ya Allah, karena aku sudah divonis saya itu celaka, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar anak Adam itu kan kami halang-halangi mereka. Siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Dihalangi. Kalimatnya la'aqudanna itu arti yang letternya adalah ini aja jalan, di sini duduk, lungguh teniki. Jadi Pak Pur mau lewat sini, oleh siapa? Tak halang-halangi kalau lungguh teniki. Tidak bisa lewat sini, sana lewatnya. Itu setan. Hati-hati Pak. Dimanapun berada. Summa la'atiyanahum, kemudian benar-benar aku datangi mereka min aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimalihim, dari kanan, wa an samin, dari kiri. Jadi semua penjuru. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan menemukan mereka bersyukur kepadamu. Kanan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah tidak berani, tidak bisa. Bukan lupa, tidak bisa. Kenapa? Bawah itu apa? Orang yang sedang sujud, ahli sujud, tidak bisa Pak. Jadi bapak ibu, posisi orang yang suka sujud itu susah digoda setan. Sujud, dan sujud ini inti sholat sujud. Mula kudune tumaninah di dalam sujud. Yang atas apa? Zikir kepada Allah, ingat pada Allah. Dan zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Maka bapak basahilah bibir bapak dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Itu zikir paling bagus. Karena satu huruf itu bisa menjadikan kita mendapat pahala 500 tahun. 500 tahun ukuran akhirat. Bukan ukuran di dunia. Dengan Al-Quran. Maka bapak, ibu nanti tolong di sana baca Al-Quran terus. Semampunya. Inilah upaya kita ya. Maka kami dengan bapak ibu, teman-teman yang mau berangkat haji, biasa pesen, tolong sholatlah sholat arba'in. Biasanya bapak ibu wong kaji nek wis sholat Medina 8 dina plong selesai, udah ada beban sholat. Keliru Pak, keliru. Wah, aku sholat arba'in Medina, aku sholat Masjid Haram, ganjaran sakeh, malah bali ora sembayang. Yang saya ini malah ditakoni Pak Haji lah sampean ora sembayang mriki. Kowe ngerti apa? Nyonge nang kono nang Madinah ku 8 dina. 8 dina luwih 2 menit biasanya. Luwih 2. Dadi ana 42 salat. 40 ping 5 kan napa 8 ping 5 kan 40. Tambah 2 berarti 42. Ganjarannya sembahyang sepisan pada orang 1000. Lah jamaah 37. Nang Mekah aku sembahyang nang kono selama 30 hari. Pak Haji setiap 20 dina ya. 30 hari kali 100.000 kali 27.000 pengen mohon pinten. Jadi ganjaran turah-turah ganjaran. Turah sampean butuh kok. Tak oper ke sampean. Ngono ganjaran dioper pulsa tok. Tak ada itu. Ala taziratu waziratu isra. Kecuali ada ganjaran oper apa? Waladun sholihun yad'ulah, amal jariyah. Itu ada. Ya, ada konsepnya. Ada fikihnya. Jadi amalnya udah fikihnya tidak ngawur ya. Menurut kemauan dia tidak bisa. Ngaji fikih yang bagus. Fikih itu memang banyak orang menanyakan, Pak gimana? Fikih itu fikih kelas SD, fikih SMP, fikih SMA, fikih perguruan tinggi. Ada. Nek ngaji fikih SD, ya orang ngerti fikih SMA. Ngaji fikih SMA, ya orang ngerti fikih perguruan tinggi. Kemarin yang menanya pada saya, Pak, ini ada orang, bagaimana? Dia itu sholatnya diulang, gara-gara imam tidak pakai kunut. Nah, belum ngaji dia. Saya bilang belum ngaji dia. Belum ngaji. Suruh ngaji yang bagus. Mestinya itu 10 kitab dibaca, baru 2 kitab sudah selesai, tidak mau membaca lagi. Mau berkembang bagaimana ilmunya? Sekolah itu kan hanya memberikan kunci.
Cari sendiri ilmu itu. Cari sendiri. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada pembimbing? Perlunya pembimbing adalah agar kita tidak melaksanakan itu. Rofas, fusuk, tidak. Pak Kiai Salim nanti yang bimbing. Dan pembimbing ini profesional, insya Allah. Profesional. Sudah pengalaman. Ya. Dalam bidang fikih, bidang syariat. Bukan abal-abal ya, bukan abal-abal. Ya. Maaf, sekarang ada istilah kiai bener punya abal-abal. Gitu. Ada itu sekarang. Mantap ilmunya. Syar'i dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang keluar dari itu kita hadiri. Di mana mau? Itulah Bapak Ibu, hati-hati sekali. Yang saya paling takut itu adalah itu kesyirikan itu, kesyirikan. Dan ini ditandai dengan satu perangai. Waktu iblis ditanya, "Ma manaka Allah tasjuda id amartuk?" Iblis, kenapa? Allah bertanya, "Kamu saya suruh sujud ke Adam tidak mau." Kenapa? Apa sebabnya? Jawabannya tegas. Ana khairum min. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Aku lebih baik. Maka ini bisa terjadi nanti pada kita. Yang haji lewat Kabiah Miftahul Ulum mengatakan kamilah yang terbaik. Kami yang paling baik, sukses. Yang lain mengatakan kami yang paling baik. Nah ini perannya iblis sampai situ, Pak. Hati-hati nih, hati-hati. Kancane, wah ono reso popoknya bisa ngambung ngejar asfalt. Ping kape. Kancane nanggane loro terus nyong ora. Nah ini anak khairun ini. Saya lebih baik dari dia, iblis. Hati-hati, rafas itu tidak boleh lagi. Bentengnya banyak Bapak Ibu. Kita itu bentengnya banyak, rambu-rambunya banyak. Maka dikatakan bahwa dunia ini neraka bagi muslim, surga bagi kafir. Banyak rambu-rambu. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi jangan khawatir, ada imbalannya, ada imbalannya. Nah ini pentingnya di situ. Ini nyuwun sewu materinya bukan meten-meten ya, bukan. Memang seperti itu. Ya harus hati-hati. Bagaimana sholat kita? Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti akan menjadi ibad. Orang yang selalu menjaga sholat, ibadah. 40 hari di sana itu sholat arba'in namanya. Sholat arba'in itu kalau tidak sempat dilaksanakan di tanah suci, di Indonesia bisa. Sholat 40 hari tidak pernah meninggalkan jamaah. Jumlah rakaatnya itu minimal 40 rakaat. Sinten yang sakit. Sholat wajib 5 waktu itu 17 rakaat. Ditambah sunnah rawatib itu 12 rakaat menjadi 29. Ditambah sholat tahajud dan witir 11 menjadi 40 rakaat. Dilaksanakan 40 hari. Makmum terus. Baca Quran 1 hari minimal 1 juz. Istighfar kalau bisa 1 hari 10.000. Jaga. Nah, ini bisa menjadi ibad. Kalau menjadi ibad apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, jawab sampaikan, aku dekat dengan ibad. Siapa ibad? Ini orang yang menjaga ibadah, ibad namanya. Maka orang haji karena di sana itu jangan karena wajib Pak, sunnah wis dilakoni Pak. Mangke Bapak Ibu haji nang kono salat subuh mangate jam 8 semangat. Wong ono jamaah haji mangkat masjid terang ndak ada. Kadang-kadang sembahyang asar, maghrib, isya dadi siji. Sunah dilakoni aja maneh sing wajib. Sunah pun dilakoni. Tadarus sang didi tadarus ngene Quran dinemengi. Iku jamaah haji, mula penjaluk diijabahi. Jadi Bapak nanti di sana karena itu ijabah, dongane diijabahi. Jadi nek keluarga Pak kula didongake, jenengan dongake Pak, ijabah. Mandi dongane. Karena panjenengan posisinya jadi ibad. Jadi ibad. Mandi dongane. Dan betul yang tadi disampaikan itu surga. Jenengan menjadi ibad, dijaga, terjaga amalannya, surga. Lah nek wis bali lolos, lah itu bisa menjadi celaka juga. Jaga terus. Jadi kalau jadi para haji harus sembarangan ya.
Ini sebagai jamnya wis jam. Ini jam mati kok jam. Mati Pak. Oh, sampai itu buat sampai itu. Ini jamnya kok aku jam 6 kurang terus tadi. Nah, sebagai penutup ini ada hadis dari Imam Ahmad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah taqala. Saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun paring dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu taala. Kanjeng Nabi menyampaikan niki dawuh Gusti Allah. Iki jenenge hadis qudsi. Hadis qudsi dari Allah kepada Nabi. Rasulullah diminta untuk menyampaikan, ya bani Adam, hai bani Adam, tafarraq li ibadati, penuhilah waktu-waktumu untuk beribadah kepadaku. Penuh ibadah. Waktu kita penuh untuk ibadah. Amla'u sadrak, akan kupenuhi hatimu ghinan dengan kekayaan. Jadi sapa wonge sing sibuk ibadah sehari-hari iku akan dipenuhi hatinya dengan kekayaan, rasa kaya. Wa asudda faqraq, dan aku tutupi kefakirannya. Wa illa taf'al, dan yang tidak melaksanakan, jika ada orang tidak melaksanakan yang demikian, mala'tu sadrak, kupenuhi hatimu suglan dengan kesibukan, ruwet terus, uripe ruwet terus, walam asudda faqraq, dan kefakiran tidak akan kututupi. Ini hadis luar biasa, hatinya hadis qudsi. Jadi ini kepingin merasa kaya, hatinya kaya, diberi kekayaan, sibuklah dengan ibadah. Ibadah itu kan ada dua ya, ibadah mahdhah, ibadah sosial. Itu kita sibukkan dengan itu hidup kita. Insya Allah ini hadis ini akan menjamin kita bahwa kita akan ditutupi daripada kefakiran. Mulanya Bapak Ibu, jamaah yang sudah pulang dari haji ini rata-rata orangnya sukses. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan rasa kaya, rasa qanaah yang luar biasa. Sudah percaya. Karena apa? Kaya itu kan dari segi mental, perasaan yang cukup luar biasa. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa dipenuhi dengan perasaan ini. Kalau kita nikah pesan-pesan ini, dan saya tidak akan memberikan manasik sampun, hanya pesan yang sangat penting ini, karena ini yang banyak dilupakan orang ya. Jadi bagaimana inti kita bertauhid, bagaimana kita punya Tuhan itu di sini, ujiannya di sini. Jangan sampai kita sampai syirik kayak orang-orang Mekah dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, abu-abu yang lain yang banyak itu. Nah itu mereka ke Allah ya, ke yang lain ya, double ini. Merono nyembah, merono jauh tulung, merono padahal ayat Qur'annya iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun pangapuntenipun, kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdi wa ahdi mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru fa illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon sabar dulu ya, jangan beranjak dari tempat duduk ini. Nanti setelah ini kita akan menyalami ya, bersalaman kepada calon jamaah haji ya. Jadi mohon untuk bersabar dulu. Nanti Bapak Ibu calon jamaah haji saya aturi untuk jumeneng ya, wonten sebelah selatan itu adalah bapak-bapak dan sebelah utara adalah ibu. Nanti untuk para hadirin dan para hadirat untuk salaman ya, sebagai tanda
mengucapkan selamat. Demikian selaku pembawa acara, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin amin. Sistem tak sana ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata